Hai guys, sebagai seorang konten kreator ada banyak hal yang mesti saya kontrol, mulai dari kamera, mikrofon, lighting, dan lain-lain. Dan saat proses syuting, tentu aja hal penting adalah menjaga kestabilan kamera agar hasil video tetap halus dan steady. Meskipun kamera sudah punya fitur image stabilization, tapi saat situasi tertentu fitur tersebut kurang membantu. Apalagi kalau teman-teman pakai kamera dengan bobot cukup berat. So ini adalah VueScope C, gimbal kamera keempat yang saya cobain dari brand VueTech. Gimbal ini hadir dengan desain inovatif, handling yang comfortable, kontrol yang intuitif, dan tentunya hasil yang super halus. Link pembelian bergaransi resmi 12 bulan dari distributor resmi VueTech, yaitu PT Denka Pratama Indonesia, ada di deskripsi video. Tonton sampai selesai karena saya bikin contoh video menggunakan gimbal ini. Hayu kita bahas. So, VueScope C merupakan gimbal triaksis yang punya desain inovatif dengan dimensi 31x21x24 cm. Ukurannya ini terasa compact dan bobotnya juga ringan, cuma 1,2 kg aja. Tapi benar-benar powerful. Ya, tanpa perlu ekstensi tambahan, gimbal ini sudah punya handling gantung di mana ini nggak cuma berfungsi sebagai pegangan, tapi juga sebagai pusat kontrol yang terasa intuitif yang nanti kita bahas. Coba deh, mau dalam posisi panning atau dalam posisi tilting, handle belakang ini benar-benar ngasih kebebasan saat bergerak agar dapat angle shot yang dibutuhkan. Belum sampai di sana dong, berkat desain yang inovatifnya ini, gimbal ini bisa berdiri dengan dua mode. Pertama, kita bisa pasang tripod ke holder utama, hasilnya bakal kayak gini. Dan kedua, kita bisa tarik kickstand agar dia bisa berdiri tanpa perlu ribet pasang tripod. Sementara kalau untuk build quality, gimbal ini terbuat dari bahan ABS plastik gitu, lalu kemudian aluminium alloy tentunya yang utama, dan sintetik resin yang terasa solid. Yang paling penting lagi, sudah ada lapisan kayak rubber gitu di bagian holder yang nempel ke jari biar nggak licin dan tetap aman. Gimbal ini punya baterai sebesar 2500 mAh yang bisa bertahan selama 13 jam, dan bagusnya sudah punya fitur fast charging, di mana hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam atau 1,6 jam aja baterai di gimbal ini bisa terisi penuh. VueScope C sebenarnya dikhususkan untuk kamera mirrorless, tapi bukan berarti kamera DSLR nggak bisa dong. Nah, dengan maksimum payload sampai 2,5 kg, teman-teman bisa pasang kamera mirrorless atau DSLR seperti dari Sony, kemudian Canon, Nikon, Panasonic, dan lain-lain. Nah, sedikit share juga pengalaman nih ya. Salah satu hal esensial dari gimbal kamera ialah kemudahan kita saat pasang kamera agar bisa terpasang seimbang dengan cepat. Apalagi kalau syuting outdoor dengan kondisi spot dan kondisi cuaca yang cepat berubah, proses balancing ini juga mesti cepat, teman-teman. Ya, jadi untuk mempermudah proses balancing, gimbal ini sudah menyediakan fitur locking yang ada pada tangkai tilting, kemudian aksis, dan juga tangkai panning. Artinya, saat kita atur keseimbangan kamera, prosesnya bisa jadi lebih mudah. Sementara untuk kecepatan nih, gimbal ini sudah punya memori slider yang bisa kita dorong agar nanti ketika pasang kamera lagi, bisa memposisikan tangkai dengan menempatkan sesuai slider yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau udah seimbang, tinggal tekan aja tombol power selama 2 detik. Gimana? Mudah dan cepet kan? Tapi belum sampai di sana juga dong, berkat CPU-nya yang sudah punya algoritma stabilisasi 4 elemen nih, dalam tanda kutip ya. Gimbal ini punya fitur motor power auto tune yang berfungsi agar gimbal ini bisa tuning otomatis agar sesuai dengan bobot yang terpasang dengan kamera. Proses ini bisa dilakukan dengan menekan tombol selama 5 detik atau via aplikasinya. Gimbal akan bergetar selama proses tuning motor ini, guys. So, ngomong-ngomong soal aplikasi, gimbal ini punya koneksi Bluetooth agar dia bisa terhubung ke HP melalui aplikasinya, yaitu VueScope, yang bisa teman-teman download di Play Store ataupun App Store. Ya, jadi gimbal ini punya 2 mode kontrol. Pertama, kita bisa kontrol menggunakan tombol fisik yang ada pada bagian holder gantung. Seperti yang saya bilang di awal, kontrolnya ini terasa intuitif, mau dipegang tangan kanan atau kiri gampang buat nekan nih guys. Nah, kayak di sini udah ada joystick dengan pola pattern gitu, jadi nggak terasa licin saat digerakin meskipun ukurannya kecil nih. Nah, selanjutnya ada tombol rekam, kemudian ada tombol mode gimbal. Lalu di bagian tengah ada tombol auto rotation di mana gimbal akan berotasi otomatis. Kemudian ada tombol L dan R di mana gimbal bisa berputar ke kiri dan kanan secara otomatis dengan 3 kecepatan yang nanti kita bahas. Dan sama halnya kayak di aplikasi, tentunya kontrolnya ini juga terasa intuitif. Nah, selain bisa kontrol gimbal dari jarak jauh, di aplikasinya ini kita juga bisa atur kecepatan joystick, lalu membuat skenario pergerakan hingga update firmware. Nah, kebetulan selama saya pakai sudah dapat update 2 kali nih guys. Lalu
Gimana dengan performa motor dan seberapa halus video yang bisa didapat saat menggunakan gimbal ini? Vaio Scope C punya 3 motor yang powerful dengan rotasi tilting 320 derajat, rolling 320 derajat, dan panning sampai 360 derajat. Gimbal ini punya total 5 mode yang bisa diaktifkan dari tombol ini dan sudah ada indikator aktifnya juga. Nah, yang pertama ada PF atau Pan Follow, di mana kameranya hanya bisa bergerak mengikuti gerakan tangan ke kiri dan kanan saja. Untuk yang kedua, ada mode PTF atau Pan and Tilt Follow, di mana kamera bisa bergerak ke kiri, kanan, serta bisa ke atas dan ke bawah mengikuti pergerakan tangan kita. Untuk yang ketiga ada mode FPV, di mana kamera bisa ke kiri, kemudian kanan, lalu atas bawah mengikuti pergerakan tangan. Dan keempat, ada mode FFW atau Flash Follow, yang mana mode ini seperti FPV tapi dengan kecepatan follow yang lebih tinggi atau lebih cepat. Dan kelima yang terakhir, ada mode locking, di mana kamera atau gimbal akan terkunci dan mengarah ke satu arah saja kayak gini guys. Nah, sementara kalau berbicara soal performa, bagi saya gimbal ini memberikan hasil yang bikin saya puas. Gak cuma buat mode follow aja, mau dipakai ambil gambar sambil jalan, dipakai berlari untuk ngejar objek, atau untuk kebutuhan B-roll, gimbal ini bisa diandalkan. Hanya ada satu hal yang terkadang saya rasakan saat kita tilting atau rolling untuk pertama kali nih guys. Gimbal ini kadang ada sedikit getaran, tapi saat kedua atau ketiga getaran itu nggak bakal ada alias kembali smooth. Nah, dan saya yakin ini karena CPU yang sedang membaca pergerakan tangan dengan algoritmanya untuk menyesuaikan dengan berat kamera. Kemudian gerakan motor tersebut disimpan agar bisa balance dengan sempurna. Nah, selain mode follow tersebut, kita juga bisa gerakin gimbal menggunakan knob putar multifungsi ini agar dapat kombinasi gerakan dari joystick belakang ataupun mau putar gitu ya. Kita bisa panning, kemudian tilting, dan juga rolling. Lalu, apa aja sih yang bisa kita dapat dari fitur yang ada di gimbal ini? So, selain punya 5 mode follow, Vaio Scope C juga punya berbagai mode shooting yang dibutuhkan dari gimbal zaman sekarang. Ini menurut saya. Yang pertama, gimbal ini punya mode portrait yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol ini. Yang tentu aja, mode ini berguna. Misal kamu perlu footage untuk kebutuhan konten Instagram atau konten TikTok, hasilnya seperti ini. Kedua, gimbal ini punya mode selfie yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol depan dan tentu aja cocok buat bikin konten vlogging yang hasilnya kayak gini guys. Ketiga, gimbal ini punya mode rotasi di mana kamera bisa berputar ke arah kiri dan kanan dengan 3 varian kecepatan berbeda. Nah, mode ini cocok banget untuk ngasih kesan yang lebih atraktif. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Vaio Scope C ini? Yang pertama, gimbal ini punya desain inovatif dan terasa compact, serta saya merasa bebas buat bergerak gitu ya. Kontrolnya intuitif, punya banyak mode follow, banyak mode shooting, dan bisa untuk kamera mirrorless atau DSLR. Nah, untuk harga sendiri sekitar 3,5 jutaan, dan di harga segini bagi saya harganya kompetitif bagi sebuah gimbal kecil tapi powerful banget, baik untuk kamera mirrorless ataupun untuk kamera DSLR. Link pembelian official bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video review selanjutnya, dan ini adalah video yang saya buat menggunakan Vaio Scope C. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.